Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok C untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai transformasi model bisnis Netflix. Terima kasih untuk slide yang pertama ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vino. Kita bisa lihat di slide ini Netflix before. Jadi Netflix itu didirikan pada tanggal 29 Agustus 1997. Oh iya, tentunya kita semua sekarang udah kenal ya Netflix itu apa gitu. Jadi ini untuk sejarahnya nih. Bisnis awal Netflix itu penjualan DVD dan juga rental. Namun setelah 1 tahun itu mereka lebih fokus kepada penyewaan DVD saja dibandingkan penjualannya. Nah, sehingga bisnis usaha penjualan DVD itu ditinggalkan. Mereka lebih fokus ke rentalan, dan biasanya kalau ngerental itu dulu kita bisa kalau yang mau ngerental bisa telepon aja dari rumah gitu ke kantornya, nanti dianterin sama kurir untuk penyewaan DVD-nya. Jadi pada tahun 2010 Netflix memperluas bisnisnya dengan mengenalkan layanan pengaliran atau streaming ya. Namun tetap mempertahankan layanan penyewaan DVD-nya karena tetap fokus yang paling utama kan itu layanan penyewaan DVD, karena baru berkembang ke pengaliran streaming. Jadi untuk penyewaan DVD-nya masih dipertahankan. Jadi untuk latar belakang Netflix ini kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu berbicara mengenai perkembangan Netflix. Nah, pada tahun 2007, Netflix itu memberikan layanan streaming film dan juga serial TV. Nah, di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam Netflix itu terdapat bermacam-macam aliran film atau bermacam-macam film. Nah, dan juga di sini dikatakan memberikan layanan streaming melalui komputer yang membuat orang bisa menonton lebih bebas. Nah, di sini juga dikatakan konsep berinovasi untuk menggabungkan dua teknologi yang saat itu masih baru menggunakan DVD dan juga pemesanan DVD. Nah, jadi intinya dengan adanya streaming melalui komputer, jadi orang-orang itu lebih bebas dalam arti mereka itu sudah tidak perlu melakukan lagi pemesanan DVD atau menonton dengan menggunakan DVD. Nah, dan juga di sini dikatakan bahwa dan nyatanya di tahun 2000-an Netflix sendiri tidak hanya menghadirkan sewaan film saja, namun menggunakan sistem berlangganan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa biasanya kalau kita ingin menonton Netflix memang ada beberapa film yang tidak terkunci, dan ada juga beberapa film yang terkunci yang dimana kita itu harus berlangganan baru film itu akan terbuka lalu kita dapat menontonnya. Nah, jadi jadi pada tahun 2000-an itu Netflix sudah menggunakan sistem itu. Nah, dan di sini dikatakan dan juga yang menjadi keunggulan dari Netflix dibandingkan dengan layanan TV, yaitu adalah Netflix itu tidak ada iklan. Nah, jadi intinya itu kalau misalnya kita nonton di TV, nah biasanya itu kan ada iklan. Biasa filmnya mulai hanya mungkin 5-10 menit, kemudian lanjut iklan, baru lanjut lagi filmnya. Nah, tapi dengan adanya Netflix ini, mereka itu tidak ada iklan. Jadi jika kita menonton dari awal sampai akhir itu tidak terganggu. Nah, tapi biasanya kalau bisa yang kita tahu sekarang itu, kalau misalnya yang tidak ada iklan itu jika kita berlangganan. Tapi kalau kita tidak berlangganan, dalam tanda kutip kita hanya menonton film yang gratis yang terbuka atau yang tidak terkunci, maka biasanya itu ada iklan. Tapi iklannya itu mungkin biasanya hanya paling tinggi itu 30 detik. Nah, jadi salah satu keuntungan dari Netflix itu yaitu jika kita berlangganan, maka ketika kita menonton tidak akan ada gangguan atau tidak ada iklan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Elsa Mayora. Slide selanjutnya akan saya jelaskan tentang perkembangan Netflix yang terjadi sekarang ini.
Netflix mulai memperkenalkan gagasan barunya berupa sistem rekomendasi film, pilihan film, serta prediksi film ini dilakukan secara akurat oleh Netflix bagi para penggunanya. Tepatnya pada tahun 2007, Netflix mulai merilis fitur-fitur baru berupa layanan streaming yang memungkinkan seseorang menonton acara TV atau film-film kesukaannya bisa diputar kembali secara pribadi. Dan sekarang Netflix juga sudah membuat film sendiri untuk ditayangkan untuk menambah koleksi filmnya di dalam Netflix tersebut. Hal ini bertujuan agar memuaskan konsumen atau pelanggan Netflix tersebut dengan layanan streaming bisa dinikmati melalui perangkat apa saja seperti di handphone, laptop, dan TV seperti yang kita nikmati sekarang. Dan dengan perkembangan ini, pada tahun 2012 Netflix pun mendapatkan penghargaan Primetime Emmy Igneering. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kelebihan transformasi Netflix. Yang pertama adalah kualitas konten tayangan yang disajikan oleh Netflix. Untuk kualitas sendiri, di Netflix itu bisa mencapai Ultra HD sampai 4K, teman-teman. Jadi kualitasnya nggak usah diragukan lagi. Dan untuk keduanya memiliki pilihan tayangan beragam dari film maupun serial, termasuk tayangan yang terbaru dan populer. Di Netflix sendiri itu sangat banyak pilihan filmnya, mau dari anime, mau dari drama, mau dari Korea, mau dari serial TV, semuanya ada, teman-teman. Dan untuk harganya itu terjangkau. Paketan yang paling murah itu mulai dari 54.000 per bulan, dan yang paling mahal itu adalah 186.000 per bulan. Tapi di Netflix itu bisa mencapai 5 akun untuk satu kali langganan, teman-teman. Dan yang keempat adalah menampilkan ribuan film dalam satu halaman utama Netflix. Ya, ketika teman-teman login Netflix dan di beranda itu sudah ada ribuan rekomendasi film yang ada, baik dari genre apapun itu sudah ada di beranda, teman-teman. Lalu untuk yang terakhir adalah memiliki fitur rekomendasi film dan serial terbaru dan diatur sesuai dengan tipe genre tertentu. Jadi ketika teman-teman memilih sebuah genre, misal kartun teman-teman, jadi nanti rekomendasinya adalah kartun semuanya. Lalu untuk drama horor, nanti rekomendasinya jadi horor semuanya di beranda, teman-teman. Jadi sangat Netflix itu merekomendasikan lanjut apa yang kita tonton sebelumnya. Lalu untuk yang slide nomor 6 itu adalah marketing communication. Di sini ada 3 poin, yaitu marketing objektif, itu mengguna fitur streaming instan Netflix sesuai dengan target penontonnya. Jadi teman-teman tahu sejak pandemi langganan Netflix itu sangat banyak, teman-teman. Jadi targetnya memang lebih banyak ke anak muda, tapi nggak menutup kemungkinan buat orang-orang tua pun yang gemar menonton film itu juga menonton. Lalu untuk communication objektif, untuk mendorong masyarakat menggunakan fasilitas streaming Netflix secara instan dan kompatibel di semua perangkat. Ya, teman-teman, untuk Netflix sendiri sudah sangat kompatibel baik dari tablet, komputer, maupun dari handphone, itu semuanya sudah bisa. Lalu yang terakhir adalah communication strategies, memaksimalkan penggunaan iklan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat untuk menjangkau khalayak sasaran. Iklan di Netflix pun saat ini juga sudah sangat banyak. Jadi dan yang berlangganan pun juga sudah sangat banyak untuk saat ini, teman-teman. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.